perbandingan trigonometri. Jika diketahui sebuah segitiga yang disebut dengan segitiga ACB, di mana sisi AB disebut dengan sisi A, sisi AC sisi B, dan sisi BC yaitu sisi C. Segitiga ini memiliki sudut sebesar alfa. Berdasarkan segitiga di atas, kita memperoleh rumus yang pertama, rumus sin alfa. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari alfa yaitu BC dan sisi miring dari segitiga yaitu AB sama dengan C per A. Kebalikan dari sin yaitu kosekan. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Untuk mempermudah mengingat rumus ini, kita bisa menggunakan singkatan SIDEMI. SIDEMI artinya sin depan miring. Yang kedua, cos alfa. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari sudut alfa yaitu AC per sisi miring dari segitiga yaitu AB sama dengan B per A. Kebalikan dari kosinus yaitu sekan. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Untuk mempermudah mengingat rumus ini, kita bisa juga menggunakan singkatan yaitu cosami, yang artinya cos samping miring. Ketiga, tan alfa. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan BC per AC sama dengan C per B. Kebalikan dari tangen yaitu kotangen. Kotangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Sudut dalam lingkaran memiliki rentang sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dalam kuadran terdiri 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1 memiliki rentang sudut 0 derajat sampai 90 derajat, di mana nilai sin, cos, dan tan semuanya bernilai positif. Kemudian kuadran kedua memiliki rentang sudut 90 derajat sampai 180 derajat, di mana nilai sin bernilai positif, cos dan tan bernilai negatif. Yang ketiga, kuadran 3. Rentang sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat, di mana nilai tan bernilai positif dan sin, cos bernilai negatif. Kemudian yang keempat, kuadran 4 memiliki rentang sudut 270 derajat sampai 360 derajat, di mana nilai cos bernilai positif dan sin, tan bernilai negatif. Oke, untuk mempermantap pemahaman kita tentang perbandingan trigonometri, kita bisa mengerjakan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan segitiga ACB, di mana AB memiliki panjang 2 cm dan AC 1 cm, BC akar 3 cm. Soalnya yaitu tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Penyelesaiannya, pertama, sin alfa. Sin alfa yaitu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Sisi depannya yaitu BC dan sisi miringnya yaitu AB. Jadi nilai dari sin alfa sama dengan
akar 3/2, atau bisa juga ditulis dengan sin alfa sama dengan 1/2 akar 3. Yang kedua, cos alfa. Cos alfa yaitu perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Sisi sampingnya yaitu sisi AC per AB. Cos alfa sama dengan 1/2. Yang ketiga, tan alfa, yaitu perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Sisi depan dari alfa yaitu BC dan sisi sampingnya AC. Maka tan alfa sama dengan akar 3/1. Hasilnya yaitu akar 3. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang persamaan trigonometri. Dan yang akan kita belajar dari materi ini yaitu yang pertama, persamaan sinus. Persamaan sinus ini memiliki bentuk umum sinus X sama dengan sinus alfa. Dan pada umumnya dalam soal dari persamaan ini kita akan disuruh untuk mencari nilai X dengan interval tertentu. Untuk mencari nilai X, terdapat dua kemungkinan yang dapat dituliskan dengan X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan X2 kemungkinan kedua X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Namun misalkan dalam soal sudutnya dalam bentuk radian, maka kemungkinannya dapat kita tulis dengan X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajatnya kita ubah jadi 2pi, dan X2 nya sama dengan 180 derajatnya kita ubah jadi pi dikurang alfa ditambah K kali 2pi, di mana K di sini adalah anggota bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan yang kedua, yaitu persamaan kosinus. Persamaan kosinus juga memiliki bentuk umum yaitu kosinus X sama dengan kosinus alfa. Dan juga dalam mencari nilai X juga terdapat dua kemungkinan, yaitu X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan X2 sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Apabila dalam soalnya sudutnya berbentuk radian, maka kita tuliskan dengan X1 sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, dan X2 sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi. K-nya di sini juga merupakan anggota bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan yang ketiga, yaitu persamaan tangen. Persamaan ini juga memiliki bentuk umum tangen X sama dengan tangen alfa. Dalam mencari nilai X pada persamaan ini hanya menggunakan satu penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat, atau dalam bentuk radian X sama dengan alfa ditambah K kali pi. Pada persamaan ini hanya menggunakan satu penyelesaian dalam mencari nilai X, karena seperti yang kita ketahui periode tangen hanya 180 derajat, berbeda dengan persamaan sinus dan kosinus yang memiliki periode 360 derajat, sehingga dalam mencari nilai X itu menggunakan dua persamaan, dan K-nya juga di sini merupakan anggota bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk dalam contoh soal. Misalkan dalam soal kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sinus X sama dengan 1/2 akar 3
untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Dalam menyelesaikan persamaan ini, terlebih dahulu kita tuliskan sinus X sama dengan 1/2 akar 3, di mana persamaan ini harus kita ubah menjadi persamaan sinus X sama dengan sinus alfa, sehingga kita lihat di sini 1/2 akar 3. Kita mengingat bahwa 1/2 akar 3 ini merupakan nilai dari sinus 60 derajat. Sehingga dapat kita tuliskan sinus X sama dengan sinus 60 derajat. Maka alfanya di sini itu 60 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dengan menggunakan rumus yang pertama, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya di sini kita ganti dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat tambah 0 sama dengan 60 derajat. Kita lihat pada intervalnya 60 derajat ini berada di antara 0 derajat dengan 360 derajat, sehingga 60 derajat ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 420 derajat. Karena 420 derajat ini melebihi 360 derajat, sehingga nilai X sama dengan 420 derajat ini tidak memenuhi. Selanjutnya rumus yang kedua, X2 sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Kita lihat untuk X sama dengan 120 derajat. 120 derajat berada di antara 0 derajat dengan 360 derajat, sehingga X sama dengan 120 derajat ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 480 derajat. Karena 480 derajat lebih besar dari 360 derajat, berarti untuk X sama dengan 480 derajat ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 60 derajat dengan 120 derajat. Oke, kita lanjut ke identitas trigonometri. Misalnya kita punya segitiga dengan sisi ABC. Nah, di dalam trigonometri kan kita sudah mengenal namanya sin, cos, tan. Misalnya sin alfa sama dengan A per C, cos alfa sama dengan B per C, tan alfa sama dengan A per B. Nah, untuk kebalikan dari sinus yaitu kosekan, tinggal kita balik aja nih rumusnya, C per A. Dan sekan untuk kebalikan dari kosinus sama dengan C per B. Dan kebalikan dari tangin yaitu kotangin alfa sama dengan B per A. Nah, dalam segitiga siku-siku itu biasanya kita menggunakan rumus Pythagoras, itu A kuadrat di plus B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Nah, untuk membentuk rumus baru, kita akan membagi rumus Pythagoras ini dengan C kuadrat. Jadi A per C dikuadratin ditambah dengan B per C dikuadratin sama dengan C per C dikuadrat. Nah, A per C itu kan sinus alfa, sinus kuadrat alfa, ditambah dengan B per C yaitu sinus, jadi kosinus kuadrat alfa sama dengan C per C itu kan 1, jadi sama dengan 1. Rumus ini juga bisa kita bentuk rumus baru, yaitu sinus kuadrat sama dengan sinus kuadrat alfa sama dengan 1 dimin cos kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfanya itu kita pindah ke ruas kanan dan nilainya berubah menjadi negatif. Untuk rumus yang kedua yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita bagi dengan B kuadrat. A kuadrat kita bagi dengan B kuadrat, yaitu A per B di kuadrat tambah B per B di kuadrat sama dengan C per B di kuadrat. Nah, A per B itu kan tangin alfa, jadi tangin kuadrat alfa ditambah dengan B per B itu kan 1 sama dengan C per B itu kan secant alfa, jadi secant kuadrat alfa. Kita sudah dapat lagi satu rumus baru. Lanjut, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini kita bagi dengan A kuadrat, jadi A per A di kuadrat ditambah B per A di kuadrat sama dengan C per A di kuadrat. A per A ini kan 1 ditambah B per A itu kan kotangin alfa, jadi kotangin kuadrat alfa sama dengan C per A kosekan, jadi kosekan kuadrat alfa. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Buktikan 1 ditambah kotangin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Penyelesaian. 1 ditambah kotangin kuadrat alfa itu sama dengan 1 ditambah, kan misalnya tangin sama dengan sin kuadrat alfa diper cos kuadrat alfa. Nah, tangin ini kan kebalikannya dari kotangin, jadi kita balik. Kotangin kuadrat alfa sama dengan, nah, sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa, ini juga kita balik menjadi cos kuadrat alfa diper sin kuadrat alfa. Jadi kotangin kuadrat alfa itu kita bisa ubah bentuknya menjadi cos kuadrat alfa diper sin kuadrat alfa. Nah, 1 ini kita ubah bentuknya menjadi sin kuadrat alfa diper sin kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat alfa diper sin kuadrat alfa ini kan nilainya 1, jadi ditambah dengan cos kuadrat alfa diper sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, kita satukan penyebabnya, diper dengan sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa nilainya sama dengan 1, jadi 1 diper sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ini kan sama dengan kosekan kuadrat alfa, jadi terbukti. Oke, kita lanjut ke fungsi trigonometri. Di bagian A itu ada grafik fungsi trigonometri. Nah, bagaimana sih nilai minimum dan maksimum pada grafik fungsi trigonometri? Nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval
dan nilai minimum adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Bagian B yaitu amplitudo, simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Jadi misalnya kita punya grafik fungsi di sini. Nah, di sini nilai minimum dari grafik fungsi trigonometri itu berada di 1, dan nilai minimum dari atau nilai terendah pada suatu grafik fungsi trigonometri itu adalah -1. Nah, itulah nilai minimum dan maksimum. Untuk amplitudo itu adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Jadi ini terdapat titik maksimum terhadap sumbu X. Di sini titik maksimum terhadap sumbu X. Di sini adalah nilai minimum dari grafik fungsi, itu merupakan nilai amplitudo dari suatu grafik. Nah, untuk mencari nilai amplitudo itu sendiri, yaitu A sama dengan 1/2 dalam kurung nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Yang bagian C, periode. Periode adalah besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Misalnya pada gambar ini kan disebut satu bukit, dan yang di bawah disebut satu lembah. Nah, satu periode itu maksudnya satu bukit dan satu lembah, itulah yang disebut dengan satu periode. Nah, di sini ada tabel grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X. Nilai maksimumnya 1, nilai minimum -1, amplitudo 1, dan periodenya 360 atau 2pi. Y sama dengan cos X, nilai maksimum 1, nilai minimum -1, amplitudonya 1, dan periodenya 360 derajat atau 2pi. Untuk Y sama dengan tan X, nilai maksimum tak hingga dan nilai minimum min tak hingga, amplitudo tak hingga, dan periode 180 derajat atau pi.